Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi yang berjudul Baitul Mal APBN dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Politik ekonomi Islam. Salah satu karakteristik ekonomi Islam adalah adanya tuntunan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dalam etika bisnis Islami. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis yang Islami. Sedangkan etika bisnis Islami terkait dengan politik ekonomi Islam yang mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional. Etika bisnis Islami menolak tegas praktik monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta pengabaian hak dan kewajiban ekonomi antar individu dan kelompok. Masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah antara lain yang pertama, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur dan rasional. Yang kedua, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi. Yang ketiga, transaksi dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, terhindari dari praktek bisnis monopolistik, eksploitatif, dan diskriminatif. Yang kelima, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan transaksi. Pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam teori ekonomi mikro Islam, distribusi menjadi posisi penting karena pembahasan mengenai hal tersebut tidak berkaitan dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Konsep Islam yang menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai ihsani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Yang termaksud dalam kategori tujuan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dalam pengertian bahwa mengabaikan tujuan-tujuan yang penting mengakibatkan bahaya besar bagi agama, jiwa, hak milik, dan lain-lain. Sedangkan tujuan yang dikelompokkan pada tingkat kedua diperlukan untuk menjaga keteraturan dan eksistensi masyarakat yang diatur oleh hukum. Instrumen kebijakan fiskal. Perspektif ekonomi konvensional, Adi Warman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara terdapat beberapa instrumen dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Antara lain, yang pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Namun, secara teoritis dikenal 4 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu A. Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta. B. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk menandai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. C. Apabila pencapaian target pajak
dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri bentuk percetakan uang. Yang kedua, pendekatan anggaran terkendali. Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Ketiga, stabilitas anggaran. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Keempat, pendekatan anggaran belanja berimbang. Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. APBN konvensional. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai prinsip dasar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia mempunyai kebebasan yang luas untuk memiliki harta. Prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial yang secara tidak langsung telah membuat polarisasi yang cukup tajam antara kaya dan miskin. Selain itu, kapitalisme juga menjerumuskan manusia pada kehidupan yang materialistis. Setiap orang berusaha mengejar kekayaan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Maka kebijakan fiskal dalam konteks sistem ekonomi kapitalis sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai. Dengan kata lain, target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ingin dicapai oleh pemerintah. Baitul Mal, APBN dalam perspektif ekonomi Islam. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi, secara etimologis, Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Jalum dalam kitabnya, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya, di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara dan tidak ditentukan individu pemiliknya. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin atau untuk biaya penyebarluasan dakwah. Dengan demikian, Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Sumber-sumber pendapatan negara. Dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, yaitu 1. Melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN, seperti halnya perusahaan lain. Dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi, dan pajak bangunan, dan lain-lain.
Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usaha sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Yang ketiga, meminjam uang. Sebagaimana dipahami sekarang ini pada perekonomian modern, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada perekonomian saat ini. Hutang sebagai kebijakan pembangunan bukan hanya timbul akibat kebutuhan yang berlebihan daripada penerimaan, namun juga akibat kelaziman yang telah mentradisi, sehingga mau tidak mau sebuah negara akan sulit keluar atau bahkan menghindari kondisi hutang. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk tidak berhutang, baik individu maupun kolektif, apalagi dalam konteks negara. Kita dihadapkan pada situasi di mana sebuah negara Islam memiliki fungsi untuk menyebarkan dakwah Islam dalam diplomatik internasional secara mandiri dan bebas. Fungsi ini sangat menuntut kondisi negara Islam yang memiliki integritas tinggi. Bagaimana mungkin suatu negara dapat menjalankan fungsinya seperti itu bila kemandirian dan integritas sebagai bangsa tidak ada akibat dililit oleh utang? Bagi pemerintah di suatu negara dapat saja meminjam dana dari masyarakat atau sumber-sumber lainnya, namun harus dikembalikan di kemudian hari. Dan masyarakat perlu mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka akan membayar pajak yang lebih besar untuk membayar hutang yang dipinjamkan hari ini. Meminjam uang hanya sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya, sumber-sumber pendapatan negara. Dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Di antaranya, 1. Melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN seperti halnya perusahaan lain. Dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, meminjam uang. Sebagaimana dipahami, sekarang ini pada perekonomian modern, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada perekonomian saat ini. Utang sebagai kebijakan pembangunan bukan hanya timbul akibat kebutuhan yang berlebihan daripada penerimaan, namun juga akibat kelaziman yang telah mentradisi, sehingga mau tidak mau sebuah negara akan sulit keluar atau bahkan menghindari kondisi utang. Konsep dan kaidah pembelanjaan. Para ulama dahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah, yaitu 1. Pembelanjaan pemerintah harus dalam maslahah. 2. Menghindari musyaqqah atau kesulitan dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima, kaidah al-ghurnu al-ghunni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban, yang beruntung harus siap menanggung kerugian. Dan yang terakhir adalah kaidah ma la yatimmu al-wajibu ilahi fahuwa wajib,
yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Pengertian Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Sejarah Baitul Mal. 1. Masa Jahiliyah. Harta paling jelas di masa jahiliyah adalah tanah. Raja memiliki dan mengatur tanah kerajaan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tanah kerajaan diserahkan ke Baitul Mal. Tanah tak bertuan dicatat sebagai inventaris Baitul Mal dan raja diberi hak untuk mengelolanya. Raja juga memiliki hak untuk melindungi tanah tertentu, termasuk melindungi hewan dan tumbuhan di dalamnya. Yang kedua, masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak atau al-jihad yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan 1/5 bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Yang ketiga, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, keadaan Baitul Mal berlangsung seperti itu pada tahun pertama kekhilafahannya. Jika datang harta kepadanya dari wilayah-wilayah kekuasaan khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk urusan ini, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hal ini diketahui dari pernyataan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah saat Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah. Abu Ubaidah saat itu berkata kepadanya, "Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat." Keempat, masa Khalifah Umar bin Khattab. Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar pernah berkata, "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini, melainkan 2 potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa. Dan aku adalah orang biasa, seperti kebanyakan kaum muslimin." Yang kelima, masa Khalifah Utsman bin Affan. Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada 6 tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan humus atau 1/5 ghanimah kepada Marwan yang kelak menjadi khalifah keempat Bani Umayyah.
pemerintah antara 684 sampai 685 Masehi dari penghasilan Mesir, serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya, dan Utsman menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapatkan santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Ketika berkorbar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Dan yang terakhir, masa khalifah-khalifah sesudahnya. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Menyebutkan jika pada masa sebelumnya, Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala dan amanat rakyat. Maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi yang berjudul Baitul Mal APBN dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Politik ekonomi Islam. Salah satu karakteristik ekonomi Islam adalah adanya tuntunan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dalam etika bisnis Islami. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis yang Islami. Sedangkan etika bisnis Islami terkait dengan politik ekonomi Islam yang mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional. Etika bisnis Islami menolak tegas praktik monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta pengabaian hak dan kewajiban ekonomi antar individu dan kelompok. Masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, antara lain yang pertama, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur dan rasional. Yang kedua, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi. Yang ketiga, transaksi dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, terhindari dari praktik bisnis monopolistik, eksploitatif, dan diskriminatif. Yang kelima, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan transaksi. Pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam teori ekonomi mikro Islam, distribusi menjadi posisi penting karena pembahasan mengenai hal tersebut tidak berkaitan dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Konsep Islami menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai ihsani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Yang termaksud dalam kategori tujuan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dalam pengertian bahwa mengabaikan tujuan-tujuan yang penting mengakibatkan bahaya besar bagi agama, jiwa, hak milik, dan lain-lain. Sedangkan tujuan yang dikelompokkan pada tingkat kedua diperlukan untuk menjaga keteraturan dan eksistensi masyarakat yang diatur oleh hukum. Instrumen kebijakan fiskal.
Perspektif ekonomi konvensional Adi Warman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara terdapat beberapa instrumen dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Antara lain, yang pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Namun, secara teoritis dikenal 4 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu A. Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta. B. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk menandai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. C. Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri bentuk percetakan uang. Yang kedua, pendekatan anggaran terkendali. Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Ketiga, stabilitas anggaran. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Keempat, pendekatan anggaran belanja berimbang. Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. APBN konvensional. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai prinsip dasar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia mempunyai kebebasan yang luas untuk memiliki harta. Prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial yang secara tidak langsung telah membuat polarisasi yang cukup tajam antara kaya dan miskin. Selain itu, kapitalisme juga menjerumuskan manusia pada kehidupan yang materialistis. Setiap orang berusaha mengejar kekayaan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Maka kebijakan fiskal dalam konteks sistem ekonomi kapitalis sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai. Dengan kata lain, target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ingin dicapai oleh pemerintah. Baitul Mal APBN dalam perspektif ekonomi Islam. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis, Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis,
Sebagaimana uraian Abdul Qadim Jalum dalam kitabnya, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya, di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara dan tidak ditentukan individu pemiliknya. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin atau untuk biaya penyebarluasan dakwah. Dengan demikian, Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Sumber-sumber pendapatan negara. Dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, yaitu 1. Melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN, seperti halnya perusahaan lain. Dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi, dan pajak bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usaha sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Yang ketiga, meminjam uang. Sebagaimana dipahami sekarang ini pada perekonomian modern, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada perekonomian saat ini. Hutang sebagai kebijakan pembangunan bukan hanya timbul akibat kebutuhan yang berlebihan daripada penerimaan, namun juga akibat kelaziman yang telah mentradisi, sehingga mau tidak mau sebuah negara akan sulit keluar atau bahkan menghindari kondisi hutang. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk tidak berhutang, baik individu maupun kolektif, apalagi dalam konteks negara. Kita dihadapkan pada situasi di mana sebuah negara Islam memiliki fungsi untuk menyebarkan dakwah Islam dalam diplomatik internasional secara mandiri dan bebas. Fungsi ini sangat menuntut kondisi negara Islam yang memiliki integritas tinggi. Bagaimana mungkin suatu negara dapat menjalankan fungsinya seperti itu bila kemandirian dan integritas sebagai bangsa tidak ada akibat dililit oleh hutang? Bagi pemerintah di suatu negara dapat saja meminjam dana dari masyarakat atau sumber-sumber lainnya, namun harus dikembalikan di kemudian hari. Dan masyarakat perlu mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka akan membayar pajak yang lebih besar untuk membayar hutang yang dipinjamkan hari ini. Meminjam uang hanya sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya, sumber-sumber pendapatan negara. Dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Di antaranya, 1. Melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN seperti halnya perusahaan lain. Dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, pajak.
Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, meminjam uang. Sebagaimana dipahami, sekarang ini pada perekonomian modern, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada perekonomian saat ini. Utang sebagai kebijakan pembangunan bukan hanya timbul akibat kebutuhan yang berlebihan daripada penerimaan, namun juga akibat kelaziman yang telah mentradisi, sehingga mau tidak mau sebuah negara akan sulit keluar atau bahkan menghindari kondisi utang. Konsep dan kaidah pembelanjaan. Para ulama dahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah, yaitu 1. Pembelanjaan pemerintah harus dalam maslahah. 2. Menghindari musyaqqah atau kesulitan dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima, kaidah al-ghurnu al-ghunni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban, yang beruntung harus siap menanggung kerugian. Dan yang terakhir adalah kaidah ma la yatimmu al-wajibu ilahi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Pengertian Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Sejarah Baitul Mal. 1. Masa Jahiliyah. Harta paling jelas di masa jahiliyah adalah tanah. Raja memiliki dan mengatur tanah kerajaan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tanah kerajaan diserahkan ke Baitul Mal. Tanah tak bertuan dicatat sebagai inventaris Baitul Mal, dan raja diberi hak untuk mengelolanya. Raja juga memiliki hak untuk melindungi tanah tertentu, termasuk melindungi hewan dan tumbuhan di dalamnya. Yang kedua, masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak atau al-jihad yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan 1/5 bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Yang ketiga, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, keadaan Baitul Mal berlangsung seperti itu pada tahun pertama kekhilafahannya.
Jika datang harta kepadanya dari wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk urusan ini, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hal ini diketahui dari pernyataan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah saat Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah. Abu Ubaidah saat itu berkata kepadanya, "Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat." Keempat, masa Khalifah Umar bin Khattab. Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar pernah berkata, "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini, melainkan 2 potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa. Dan aku adalah orang biasa, seperti kebanyakan kaum muslimin." Yang kelima, masa Khalifah Utsman bin Affan. Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada 6 tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan khumus atau 1/5 ghanimah kepada Marwan yang kelak menjadi khalifah keempat Bani Umayyah, pemerintah antara 684 sampai 685 Masehi dari penghasilan Mesir, serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya, dan Utsman menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapatkan santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Ketika berkorbar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Dan yang terakhir, masa khalifah-khalifah sesudahnya. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah, menyebutkan jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.